Kopi Antiks Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun di Sarkim Nakula Jaya Prakasa. Hari ini kebetulan saya sedang berada salah satu sudut di alun-alun kota Purwakarta. Kebetulan lagi mengantar anak sulung saya yang melaksanakan pelepasan di sekolah Seman 1 Purwakarta. Dan kesempatan ini kembali saya ingin berdialektika dengan Baraya Kopi Antik Inspire tentang salah satu di antara tanggapan dari salah seorang analis politik, yakni Saudara Muhammad Qodari, berkaitan dengan pencalonan capres dan cawapres. Seperti banyak dipublis di dalam media, terutama media online, Pak Muhammad Qodari mempertanyakan berkaitan dengan pencapresan Pak Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Dia menyebutkan bahwa akan sangat merugikan Partai Nasdem kalau seandainya Pak Anies ini dijadikan diusung sebagai capres dari Partai Nasdem. Dia bilang akan tidak ada kotel efek, tidak akan ada efek ekor jas berkaitan dengan pencalonan Pak Anies Baswedan untuk Partai Nasional Demokrat, kecuali untuk pemilu legislasi 2024 mendatang. Sekilas ungkapan dari Pak Muhammad Qodari ini seperti benar, tapi kalau kita coba analis lebih dalam berkaitan dengan manajemen komunikasi, berkaitan dengan manajemen komunikasi politik, berkaitan dengan rekayasa politik dan lain sebagainya, tentu satu sisi ini sangat menguntungkan bagi Partai Nasdem. Paling tidak ini sebagai rambu bahwa ternyata ada banyak yang perlu dipikirkan berkaitan dengan pencalonan Pak Anies Baswedan ini. Tapi pemilu kan masih jauh, Pilpres masih jauh, sekitar 20 bulan mendatang. Nah, kalau seandainya Partai Nasdem ini percaya bahwa pencapresan Pak Anies Baswedan ini sebagai bagian dari proses pemenangan, dan nanti kemudian juga percaya juga bahwa akan selalu ada kotel efek, ada efek ekor jas bagi pencalonan Pak Anies Baswedan untuk perolehan suara Partai Nasional Demokrat ke depan. Nah, tentu saja masih ada waktu 20 bulan ke depan kurang lebih untuk membangun konstruk komunikasi politik yang lebih luar biasa. Jadi kalau seandainya kemudian ada anggapan tidak akan ada kotel efek, kata siapa? Dia menyebutkan bahwa Pak Anies ini kan segmentasi pemilihnya itu adalah ideologi Islam. Satu sisi ini seolah-olah benar kalimat seperti ini, tapi sisi yang lain kalau kita coba perhatikan, Pak Anies itu betul bahwa dia banyak merepresentasikan diri sebagai sehingga kemudian diusung, banyak dielu-elukan, banyak kemudian didorong oleh kelompok, terutama kelompok yang berideologi identitas Islam. Namun sisi yang lain, secara profil dia ini kan bukan semata kemudian dia adalah seorang agamis, tapi juga merepresentasikan diri sebagai seorang nasionalis. Maka satu hal yang sangat erat kaitannya ketika Pak Anies juga ikut salah satunya itu membidani kelahiran, kalau dulu itu ada ormas namanya Nasional Demokrat yang menjadi wadah munculnya Partai Nasional Demokrat. Tentu saja ini secara tersirat dan tersurat Pak Anies merepresentasikan dirinya sebagai seorang nasionalis, tapi sisi yang lain juga sebagai seorang akademis. Jadi kalau seandainya kemudian Pak Anies banyak dipilih atau banyak merepresentasikan pemilihnya itu adalah orang-orang yang agamis, betul, tapi sisi yang lain jangan lupa bagi orang-orang yang rasional, Pak Anies ini adalah seorang nasionalis tulen juga. Jadi saya pikir kalau seandainya kemudian Pak
Pak Anies tidak akan ada kotel efek, tidak akan ada ekor jas pada penambahan suara Nasdem. Ini satu anggapan yang terlalu terburu-buru, apalagi ditambah dengan alasannya karena Pak Anies ini ada representasi pemilihnya adalah dari kalangan agamis. Saya pikir ada masih banyak waktu. Pak Anies secara profil dia adalah seorang nasionalis sekaligus sebagai seorang agamis. Seorang agamis, dia sangat taat dengan nilai-nilai ideologi keagamaannya. Salah seorang nasionalis, dia tidak pernah intoleran. Ketika misalnya salah satu contoh yang paling menarik adalah bagaimana ketika beliau ini memimpin DKI Jakarta sampai hari ini. Tidak ada ceritanya Gubernur DKI Jakarta kemudian hadir dalam perhelatan acara-acara besar umat agama yang lain. Ada Konghucu, ada Buddha, ada Kristen dan lain sebagainya. Pak Anies merepresentasikan diri yang seperti itu. Dia seorang nasionalis. Dia salah seorang pemimpin, bukannya pemimpin agama tertentu, tapi pemimpin Indonesia bagi seluruh umat agama yang lain. Makanya beliau itu adalah datang. Saya pikir ini representasi bahwa dia adalah seorang nasionalis tulen yang insya Allah salah kalau seandainya kemudian ada asumsi bahwa beliau ini adalah hanya semata-mata merepresentasikan diri sebagai orang yang akan dipilih pada kelompok agamis semata. Sekali lagi, Nasdem tidak akan salah memilih Partai Nasional Demokrat, tidak akan salah memilih Pak Anies, karena Pak Anies representasi dari Nasdem itu sendiri. Dia seorang nasionalis, tapi sekaligus dia mengisi kekosongan nilai-nilai agamisnya. Apalagi kalau kita perhatikan dalam berbagai macam survei yang hari ini banyak dilaksanakan, ternyata Pak Anies masuk 3 besar yang elektabilitasnya di atas 2 digit bersama Prabowo Subianto, kemudian juga bersama Ganjar Pranowo. Jadi insya Allah Pak Anies adalah orang yang nasionalis demokrat, nasionalis religius. Dia akan merepresentasikan orang-orang nasionalis, pikiran-pikiran nasionalis sekaligus pikiran-pikiran religius. Inilah yang sesungguhnya yang diinginkan dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ini barangkali yang ingin saya dialektikakan dengan Raya Kopi Antik. Mudah-mudahan ini bermakna dan juga bermanfaat. Saya Abah Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.